Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Ari Kurniawan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gimana cara kita merubah format tabel dari yang seperti ini. Kita lihat ya, ini adalah data-data yang udah jadi. Kita mendapatkan data seperti ini. Kemudian kita ingin mengubah bentuk data ini itu menjadi data tabular seperti ini. Nah, tujuannya adalah agar kita bisa mengolahnya sesuai dengan yang kita perlukan nanti. Misalnya untuk kita buat suatu pivot table untuk dilakukan sebuah analisis data. Nah, sebelumnya saya udah pernah ngebahas ini, cuman dia adalah versi sederhananya. Jadi, di mana tidak terdapat kolom yang double-double seperti ini. Ada tanggal, nah tanggal itu masih dibagi masuk keluar. Kemudian ada biaya, biaya itu dibagi lagi jadi 3, biaya inap, layanan, dan persalinan. Nah, sementara di tutorial saya yang sebelumnya, itu hanya ada satu tabel. Jadi misalnya nama, kelas, penanganan, kemudian tanggal masuk gitu doang. Jadi tidak terbagi. Nah, di tutorial video kali ini saya akan membagikan caranya gimana kalau kita menghadapi kasus di mana tabelnya itu dibagi menjadi lebih dari satu, seperti ini kolomnya. Oke, langsung aja kita masuk ke Excel. Nah, jadi di sini saya udah ada data yang seperti tadi. Data klinik persalinan selebriti. Nah, yang pertama kita lakukan, seperti biasa, kita akan mengkonvert ini menjadi sebuah tabel. Yaitu kita blok, kemudian kita Ctrl T. Nah, kemudian jangan dicentang my table has header karena ini headernya kan masih belum fix nih. Jadi kita biarin aja dia tanpa header. Jadi nanti dia akan terbentuk headernya itu kolom 1, kolom 2 seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita akan memasukkan tabel ini ke dalam Power Query. Nah, caranya klik data, kemudian ini ya, kita klik tabel ini, kemudian from table. Nah, maximize. Nah, seperti pada step di video saya sebelumnya, step pertama adalah kita menentukan mana-mana aja yang akan menjadi dimensi dari tabel itu. Nah, di sini kan dimensinya banyak tuh. Nama, kelas, penanganan, tanggal, masuk, keluar, ada lama inap juga. Nah, sementara biaya ini akan jadi value-nya nanti. Ya, jadi dimensinya dari kolom 1 sampai kolom 6 ini akan menjadi dimensi. Nah, kemudian total bayar ini kan tidak kita perlukan karena nanti kita bisa menyimpulkan total bayar dengan melakukan pivot table. Jadi kita hapus kolom 10. Nah, kemudian seperti biasa, ketika kita sudah menentukan mana yang akan menjadi dimensi, kita akan melakukan merge atau kita gabung datanya menjadi satu kolom. Nah, kita seleksi, kemudian kita transform dan merge kolom. Kita pisahkan dengan tanda yang di sini tidak ada. Misalnya ini udah ada titik 2, jadi jangan pakai titik 2. Misalnya kita pakai strip aja ya, karena strip nggak ada di sini. Nah, kita pakai strip. Nah, ini sudah jadi satu kolom. Nah, sekarang ini kan biaya, kemudian ini 00. Nah, ini kan harusnya dia berisi biaya juga kan. Jadi biaya inap, biaya layanan, dan biaya persalinan. Nah, kita bakal melakukan transpose table. Nah, teman-teman tahu kan, transpose itu adalah untuk membalik di mana data yang awalnya di sini itu akan jadi data yang di sini itu akan pindah ke kiri, sementara data yang di sini akan pindah ke kanan. Untuk lebih jelasnya kita akan coba praktekin aja ya. Jadi di transform, kemudian di transpose, kita klik. Nah, dia sudah pindah kan ya, data yang di sini tadi pindah ke atas.
Nah, kita kan tahu kalau dimensi itu harus dijadiin header nantinya. Nah, jadi ini kita di home, kemudian use first row as header. Nah, jadi sekarang headernya adalah dimensi dari data ini. Kita klik. Nah, jadi headernya itu adalah dimensinya ya teman-teman. Nah, ini biaya 00, ini kita fill down aja. Jadi yang ke bawahnya itu terisi sama yang di atasnya yaitu biaya. Nah, kita transform fill down. Nah, kita keluarkan biaya, inap, biaya layanan. Nah, kemudian kita akan melakukan unpivot column. Nah, yang kita seleksi adalah dimensinya. Dimensinya kan ini. Nah, kemudian langsung kita unpivot other column. Klik kanan, unpivot other column. Nah, ini udah jadi datanya. Jadi udah ketemu biaya inap dari ini, si Mulan kelas A. Nah, ini nanti step selanjutnya kita akan pisah lagi data ini. Kita pisah lagi, kita split by delimiter. Nah, delimiternya tadi kita kan pakai strip. Nah, ini sudah otomatis keluar. Jadi kita oke aja. Nah, datanya sudah terpisah. Nah, ini kan, ini urutannya kita urutkan aja. Misalkan nama dulu kan. Nama dulu, kemudian gini, kelas, ini penangan, ini lama inap, dan tanggal masuk tanggal keluar. Kita kasih nama di kolomnya. Nama, ini kelas, penanganan, kemudian ini tadi lama inap, ini tanggal masuk. Salah, ini kan tanggal 1, berarti ini harusnya tanggal keluar. Ini tanggal masuk. Kita balik aja urutan kolomnya. Nah, seperti ini. Nah, ini value-nya tetap kita biarkan value ya. Nah, terus kemudian ini akan kita gabung karena ini kan memang seharusnya digabung ya kan, biaya inap, biaya layanan, dan biaya persalinan. Kita seleksi aja, transform, merge column. Nah, kita separatornya pakai spasi aja. Jadi, nah jadinya seperti ini. Ini kita kasih kolom biaya. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal close and load. Nah, oh ya teman-teman, ini format tanggalnya. Kita tidak perlu ada waktunya ya di sini, time. Jadi kita kembali ke sini. Kita ganti tipe datanya, ini kan sebelumnya date and time. Kita ganti date aja. Nah, seperti ini. Kita close and load lagi. Nah, sudah sesuai. Kalau misal kita pemformatan tanggalnya misalnya pengen 1 November gitu, kita blok aja di sini, kemudian number, date. Nah, ini kan ada 14 Maret seperti ini misalnya. Nah, tinggal kita ganti aja. Ini kita kasih jarak. Nah, seperti ini. Jadi kita recheck dulu ya, misalnya data Mulan. Biaya inapnya kita cek apakah betul 90.000 Mulan. Nah, biaya inap 900.000. Ya, betul ya 900.000. Ini kita kasih koma biar terlihat jelas. Nah, 900.000. Oke, nah misalnya ketika kita menambahkan data baru ya, misalnya ini kita insert row. Nah, misal kita kasih nama aja Andre, kelas A, dokter. Nah, kemudian tanggalnya kita samain aja yang di atas. Nah, ini biayanya kan otomatis keluar. Nah, kita akan lihat apakah data di sini akan terupdate. Kita refresh ya, teman-teman.
data, refresh. Nah, kita lihat, nah ini ada Andre, biaya inap, Andre, biaya persalinan, biaya layanannya ini. Nah, 400.000. Ini data baru, 1.200.000. Nah, sudah betul ya teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa, ketika data kita sudah dalam bentuk tabular seperti ini, kita bisa melakukan pengolahan data. Misalnya kita akan membuat sebuah pivot table. Nah, seperti ini. Ini formatnya saya ganti dulu ya. Ini pivot table yang jadul, display. Nah, seperti ini kan basicnya pivot table. Misal kita ingin laporan nama pasien aja misalnya, nama, kemudian total biaya aja gitulah, total biaya keseluruhannya dia. Nah, seperti ini. Jadi Andre itu total keseluruhan biayanya sekian, Asmiranda sekian. Atau kalau misal pengen dijabarin lagi pakai biaya gini. Nah, jadi Andre biaya layanan sekian, sekian. Nanti kita bisa melakukan analisis lagi. Misalnya kita hanya perlu menampilkan data dari kelas tertentu. Jadi kita filter di sini. Misalnya kelas A saja. Nah, datanya yang ada itu ini, kelas A. Ada Andre, Mulan, dan Titi DJ. Kita lihat ya. Kelas A, Mulan, betul tadi ada. Andre dan Titi DJ. Sudah betul. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara kita mengubah data dalam bentuk laporan saja seperti ini menjadi bentuk tabular. Itu caranya seperti itu. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini. Kalau ada komentar, saran, ataupun kritik, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan semoga bermanfaat dan have a nice day.